وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadrati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi sayyidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanallah hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu walikabutan ahli masing-masing. Khusus adalah Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmadun. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna mathalan ashabal qaryah idja'al mursalun idza arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma la'allakum turhamun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati
ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبيه يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبيه يغفر ويرحم نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا نستغفر الله رب البرايا نستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Semuanya sama-sama angkat tangannya. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Al-Fatihah. Apa yang telah kita baca tadi adalah ruhnya Al-Quran, ya. Untuk diketahui nih, surat Yasin itu adalah ruhnya Al-Quran. Maka kalau kita sering-sering membaca surat Yasin, maka Al-Quran itu akan masuk ke dalam aliran darah kita. Maka setiap pergerakan kita akan menjadi pergerakan Al-Quran, pergerakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berjalan ke tempat yang hanya dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita makan, hanya barang-barang atau makanan-makanan yang halal saja, ya. Maka kita insya Allah mulai lagi amalannya, kita hidupkan lagi amalan baca surat Yasin dan ratib, ya. Dan ratib ini disusun, ya. Ratib ini disusun oleh Habaib, ya. Habaib keturunan dari Yaman, ya. Habib Abdullah bin Habib Nonceng terjawab, ceng. Habib pokoknya adalah Al-Haddad, ya. Nah, makanya disebut Ratibul Haddad. Nah, jadi saking cintanya para ulama, karena tahu nih umat-umat akhir zaman ini pada bodoh, pada nggak mau ngaji, maka ulama zaman dahulu menyusun amalan-amalan atau zikir-zikir Rasulullah ke dalam satu kitab. Jadi
amalan ratiban ini bukan amalan yang baru ya. Amalan ratib ini adalah amalan yang diamalkan oleh Rasulullah, amalan yang diamalkan oleh Rasulullah dan disusun kembali oleh para masyayikh kita, guru-guru kita. Ya, jadi apa yang kita amalkan ini bersanad, selalu bersanad langsung dari guru-guru kita bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan doa yang tadi kita baca, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwa apabila kita berdoa, ya, berdoa memohon kepada Allah, meminta surga dan meminta pertolongan Allah, perlindungan Allah dari kejamnya api neraka, dan dia mengulangnya 3 kali, maka dia doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi baca doa apa? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, hamba meminta kepadamu ridhoka. Masyaallah, ridhoka, ridho Allah ya. Nah, karena tujuan kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapatkan ridho Allah, maka selesai permasalahan kita ya. Maka Allah akan berikan ganjaran yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena surga ini wala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayangkan oleh hati-hati manusia. Nah, jadi keindahan surga itu tidak ada tandingannya ya. Kenikmatan surga itu tidak ada tandingannya. Nikmat surga yang ada di dunia ini hanya sedikit saja ya. Nikmat dunia ini yang kita rasakan sekarang ini hanya sedikit dari nikmat surga ya. Dan kalau nikmat dunia ini, kalau kita makan nikmat yang banyak, itu rasanya tidak akan nikmat ya. Coba Kang Balik makan pisang hiji nikmat deh, nikmat. Namun masak pisang, makan pisang nasatre nikmat mah. Wah. Nah, begitupun nikmat dunia ya. Kang Febri pagi-pagi sacan ngamandian pasien ngopi heula. Ngopi segelas nikmat tuh. Nikmat komo bari ngarokok mahnya. Tapi coba bayangkan, lamun ngopi nasa ember, nikmat mah. Wah. Nah, jadi nikmat dunia itu nikmat yang sedikit ya. Jadi baru bisa dirasakan kenikmatannya kalau sedikit. Kalau sudah banyak itu pusing. Tinggal Kang Haji Pandi, pembina orang. Boga duit teh lain malah senang. Tapi pusing kudu ngabagikeun ka mana duit, ka mana duit. Mending urang dia nikmat, dahar tinggal dahar. Teu kudu masak, bener teu? Aya teh di dieu masak, paling teh anu. Ya kadang Kang Saipul ge kadang-kadang sok masak. Kang Dadan nu sakitu sok cakar cigi ka dieu teu ka dieu tara masak. Paling lamun ke lapar pentingnya Kang Dadannya. Febri oge. Nah, jadi nikmat orang hidup di dieu teh di panti ini udah nikmat ya. Patut kita syukuri kenikmatannya. Kita pakai baju nih, udah beres mandi dipang nyuci tuh. Rek kumaha teu nikmat coba. Urang lamun balik ka imamah nyeuseut sorangan. Eueuh nu ngaulaan kudu masak sorangan. Di dieu mah masak dipang masakeun karian. Mandi tinggal mandi. Di mandian tuh komo aya petugas nu mandi oge. Bebersih bajunya teu kudu nyuci, geus pang nyeuseurkeun, pang jemurkeun, tinggal make. Ini wajib kita syukuri ya. Jangan kita kufur nikmat nih. Udah ada di sini, urang mah di dieu mah teu dibere naon, cenah itu namanya kufur nikmat ya. Padahal udah dikasih fasilitas yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nah, jadi nikmat di dunia ini baru bisa dirasakan nikmatnya kalau sedikit ya. Kalau banyak itu tidak, kurang begitu nikmat. Tapi kalau di akhirat nih, kalau di akhirat makin kita nikmatin nikmat akhirat makin nikmat ya. Jadi ada sebuah keterangan kata ulama dijelaskan buah-buahan yang ada di surga itu sama buah pisang juga ada di surga. Nah, ketika kita makan buah pisang, baru satu pisang yang pertama nikmat, pisang yang kedua lebih nikmat lagi, pisang ketiga lebih nikmat lagi. Kang Tata ya, Kang Tata keraya di surga ya, makan pisang, makan pisang terus ditoel malaikat itu Kang Tata. Nah,
Geus atuh nikmat surga teh loba keneh tuh aya bidadari, ada buah-buahan lain. Ya antum geus ngadahar pisang, geus sagunung ya cangkang pisangna di tukang. Nah, nikmatna saking nikmatna di surga teh kenikmatannya bertambah terus, yajid terus bertambah terus. Komo ya lalaki-lalaki ya. Pasanganna cenah ya, pasanganna di surga teh minimal ya jelema pang miskin-miskinan di surga boga pasangan teh 7 bidadari. Jadi aya nu geus nikah teh, aya nu geus nikah, can di dalam jomblo keneh. Nah, pasanganna 7 bidadari surga namun misalkan can aya di dunia ya pasanganna kayak surga di surganya pasangan. Aya 7 bidadari nang jeung bidadari mah ketika kita gauli kembali lagi perawan. Ketika kita gauli kembali lagi perawan. Masya Allah. Oh, kagepok perawan terus. Nah, ibu-ibu oke ya. Nah, ibu-ibu ya nya upami ibu-ibu lebet ka surga jadi ratu-ratuna para bidadari. Perbandinganna. Nah, ada hiji sahabat ku Rasulullah ditargib. Wahai sahabat, apabila yang syahid di peperangan ini akan mendapatkan mahar Ainul Mardiyah. Lalu para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, apakah Ainul Mardiyah itu? Ainul Mardiyah itu adalah bidadari yang paling cantik di surga. Nah, terus ada peperangannya terjadi keesokan harinya. Pada saat malam hari, ada satu sahabat yang bermimpi dengan bertemu dengan bidadari. Masya Allah, bermimpi bertemu dengan bidadari. Sedangkan bidadari kalau turun ke dunia nih baru kelihatan betisnya saja, ya urat-urat lelaki geus parategat kabeh. Oh, saking ngacengna. Itu baru kelihatan betisnya saja, karena betisnya bidadari itu sangat indah. Baru terlihatnya. Jadi mun laki pernah ningali bidadari mual nafsu ka awe dunia mah para retot tinggal gitu. Mual nafsu ka awe dunia mah. Tapi nanti nih wanita-wanita dunia ini akan jadi ratu-ratu bidadarinya di surga. Itu karena tegangan tingginya bidadari mah cantik lagi. Karena bidadari ini langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita nih membuat satu makhluknya, satu tamia lah. Sok dihalus-haluskan ya, komode Allah majen makhluk. Allah itu zat yang paling indah, maka ketika dia menciptakan pasti selalu indah. Nah, bidadari ge diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah. Dek menang 7 kali. Amin. Nah, jadi bidadari ini pada sahabat ini bertemu dengan bidadari. Lalu sahabat itu karena saking berhasratnya melihat wanita cantik, ya, ingin segera memeluknya. Pengen memeluk si bidadari itu. Jangan, aku bukan milik kau ada di sana, ratu aku, kata si bidadari itu. Dia berjalan lagi naik 100 tangga. Ketika naik 100 tangga, kecantikan bidadari yang ada di atas 100 kali lebih cantik daripada bidadari yang ada di bawah. Oh, sing horeng teh nu bieu teh bidadari, kacungna bidadari nu bieu teh, kacungna bidadari geus geulis pisan. Ya. Geus kitu teh ketemu dengan wanita yang lebih cantik, bidadari yang lebih cantik, mau meluk lagi, jangan, kamu bukan untuk aku bukan untuk kamu, untuk kamu ada yang paling atas. Ratu aku. Naik lagi ke atas, bertemulah dengan Ainul Mardiyah. Karek katempo tonggongna hungkul geus geulis. Masya Allah. Ya, mun lakinya karek nompo tonggong awewe geus geulis. Eta geus hayang meluk we. Cek Ainul Mardiyah teh, kata Ainul Mardiyah, jangan dulu engkau peluk aku belum halal untukmu. Besok, kata si Ainul Mardiyah, besok engkau baru halal untukku. Langsung dia terbangun dari tidurnya. Ternyata bertemu dengan bidadarinya dalam mimpi. Nah, pada saat peperangan dia sangat bergairah sehingga mendapatkan kesyahidannya, dibunuh oleh musuh Islam. Nah, ketika dibunuh, dia bertemu dengan Ainul Mardiyah, istrinya. Bertemu Ainul Mardiyah.
Ainul Mardiah itu cantiknya, cantik pisan. Nah, tetapi wanita-wanita solehah yang ada di dunia itu kecantikannya 100 kali lebih cantik daripada Ainul Mardiah. Nah, jadi ibu-ibu ya, nu aya di dia, ya, ibu-ibu nu aya di dia bakal kemah lebih cantik daripada bidadari. Aino mau petot kieu mah aya nu di surga mah kemah lebih cantik. Moal aya nu di surga mah petot gitu ya, kemah jadi gelis dahareuna. Nah, teh gitu, makin cantik we kemah. Jadi semuanya nanti akan cantik. Kecantikan wanita di surga itu melebihi kecantikannya Sayyidah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim. Sayyidah Sarah ini adalah wanita tercantik di dunia, yang lain Cleopatra, ya, lain waya di Mesir, tapi Sayyidah Sarah, istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan laki-laki tercantik, laki-laki terganteng siapa? Nabi Yusuf, wajahnya mirip-mirip kayak saya. Jadi bagaimana kita mendapatkan kenikmatan surga? Bagaimana kita mendapatkan kenikmatan surga? Karena kita ini sebenarnya, ya bocoran ya, hanya untuk kita aja. Sebenarnya kita ini adalah penduduk surga yang sedang mampir di dunia. Kita sedang menjalani tes oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia. Ya. Untuk apa? Ada dalam surat Tabarok ya, surat Al-Mulk ayat kedua. Maaf ya, nah, ayat kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sungguhnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sungguh aku ciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian, menguji kepada kita nih seluruh manusia, siapa yang paling baik amalnya. Siapa yang paling baik amalnya. Makanya di dunia teh kita harus banyak beramal. Dan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat. Sholat 5 waktu. Sholat, ya, sholat. Ada lagi sakit, ya. Gak bakalan ada lagi sakit. Semuanya sehat-sehat semua. Ya, karena kita di sini menjalani ujian kita masing-masing. Ya. Jadi teman-teman yang di sini yang sedang menjalani pengobatan harus optimis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Husnuzon billah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah titipkan ujian ini kepada kita bukan untuk merendahkan kita, malah Allah itu percaya dan yakin bahwa kita ini mampu menjalani kehidupan ini dengan ujian ini, ya. Karena ujian yang Allah titipkan kepada kita sesungguhnya itu tiket surga kita, ya. Coba kamu niki, ya, lamun teu aya di dieu geluntang lantung we ciga nama di ieu gasibunya ciga namanya geluntang lantung we di Bandung ya. Yang dahar di mana di gitu. Kang Malik di ngajojogedan we jeung badut coba bari jeung teu dibayar mending kena di dieu nya daek ngaji di dieu diajakan salat insyaallah. Yang kita nih buat teman-teman jangan salah paham ya, kalau kita sedang dalam proses pengobatan tidak wajib sholat. Wah itu cek setan namanya atau didengikeun. Jadi karena kita berada di sini sedang proses pengobatan, tetap sholat itu adalah kewajiban kita. Orang yang sedang ada di rumah sakit tidak ada keringanan untuk sholat, ya, karena Allah itu sudah meringankan. Kalau misalkan kita tidak bisa sholat berdiri, sholat sambil duduk. Kalau kita tidak bisa sholat sambil duduk, sholat sambil berbaring. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berbaring, sholat dengan isyarat. Itu bisa ngicep-ngicep acan misalnya dengan isyarat we urang keur ruku, urang keur sujud, urang keur tumbani, urang keur itidal dengan isyarat. Itu saking pentingnya sholat, ya, saking pentingnya sholat. Rasulullah ketika setelah diperintahkan sholat tidak pernah meninggalkan sholat satu waktu pun, ya. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, ya. Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga, ya. Kalau Rasulullah tidak dijamin masuk surga, ada kumaha urang atuh. Rasulullah itu adalah manusia yang pertama akan memasuki surga, yang nanti akan membawa umatnya untuk masuk surga. Nah, Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja masih melaksanakan sholat. Komodei urangnya, Kang Mus, urang macan dijamin masuk surga, ya, maka kudu dipentingkan sholat.
Bagaimana kalau kita pengen tahu nih kedudukan kita di mata Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kata ulama, bagaimana cara pandang kita terhadap sholat? Kalau kita mementingkan sholat, maka kita adalah orang yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita meremehkan sholat, maka kita adalah orang yang remeh-temeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diremehkan, kurang ku jelema oge nya diremehkan kan nyeri hate. Cenah naon Ustaz Ajis mah tulisan naon cenah. Ngaji ge balelol keneh, teh muka di ku anak, nyuri hate. Nyuri hate. Ngomong cek orang Jawa mah, nyuri hate. Eta karek diremehkeun ku jelema nya. Kemudian diremehkeun ku pencipta alam. Urang teh tempat Allah teh tempat bergantung urang. Allah teh nu mere rezeki urang, nu mere nafas urang ya. Ieu mata ieu lamun teu dibere ku Allah, urang mah boga mata. Ya, otak kamu tadi diberi ku Allah, sok saha di dieu bisa nyeun otak. Eta teu bisa nyeun otak. Paling nyeun otak-otak paling lain nyeun otak. Ya. Ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dan husnuzon billah ya. Dan laksanakan sebisa mungkin perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu nih, sebelum kita mendapatkan penyakit seperti ini, amalan kita itu dihitung. Ya. Nah, amalan dosa kita sebelum-sebelumnya itu dihitung. Dan itu yang akan dihisab. Kalaupun kita masih Allah titipkan penyakit ini, nah yang sebelum kita sakit ini Allah akan hisab. Nah, kalau amal buruknya lebih banyak daripada amal baik, maka kita akan disetrika heula. Tong daek heula pokona masuk nerakanya. Ceng, lamun aceng asup surga teh heula, budol arahnya cengnya. Aya Kang Haji sih, urang budol asup ke surga. Jadi jangan pernah bermimpi ya untuk masuk neraka. Tong daek kita berdoa kepada Allah agar masuk surga tanpa hisab, insya Allah. Amin. Jadi pangletik-letik siksaan di neraka disimpan satu kerikil di kaki kita sehingga mendidih kepala kita, mendidih otak kita. Itu yang paling ringannya siksaan neraka, yang paling ringan. Disimpan satu kerikil di kaki kepalanya ngagolak kumaha sukuna, berarti sukuna mah hancur segala. Nah, jadi kalau di neraka itu amat sangat pembalasan yang amat sangat buruk ya. Nah, jadi kita itu pertama harus perbanyak amal. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah sholat. Jadi amal sholat ini adalah amalan yang paling istiqomah kita laksanakan dari balik sampai kita mati nanti. Karena Allah itu sangat mencintai amalan yang istiqomah. Coba urang lamun boga harta ya. Urang lamun boga harta, apakah kita sedekah setiap hari? Enggak mungkin. Kalau kita tukang nolong orang, apakah kita nolong orang setiap hari? Mungkin kadang-kadang ya. Tapi kalau sholat amalnya satu hari kita laksanakan 5 kali. Ya belum lagi ditambah sholat-sholat sunatnya. Nah itu amalannya meskipun kecil-kecil tapi istiqomah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalannya besar tapi cuma sekali setahun. Ya sholat Id hukul kade tah dia sholat Id we hukul setahun 2 kali. Jangan sampai ada di sini ya. Nah kalau ada teman yang belum mau ikut ke masjid ya ajak, karena pada dasarnya teman kita itu sedang berjalan ke dalam api neraka. Kita seluruh kita ini sedang berjalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang tidak mentaati Allah, maka hakikatnya dia sedang berjalan ke dalam api neraka. Ya, kita sebagai temannya, Allah percaya kepada kita nih. Saya titipkan Kang Wahyu, misalkan nonton ayah ya. Nonton dia poin awal. Pak Wahyu di dia untuk diajaknya saat baturan sakamat ajakan sholatnya berdaik ajakannya itu bentuk amar ma'ruf kita di dunia karena amar ma'ruf ini penolong kita insya siapa saya ajakan Pak Wahyu ajakan terus ya. Tugas kita mau hanya mengajak hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti dari ajakan saya, ajakan Pak Abian, ajakan Pak Adadan
ajakan Kang Febri, ajakan Kang Irham, ya. Mungkin dia terketuk hatinya untuk mau ikut bergabung. Nah, karena di masjid ini adalah rumahnya rahmat. Allah itu menurunkan rahmat itu pertama ke dalam masjid, ya. Keluar masjid itu hanya cipratannya. Maka berbicara agama di dalam masjid 1 jam itu lebih baik daripada berbicara agama 1 hari